Verdi Sambo bersaksi, diragukan hakim, dibantah Richard Eliezer hingga pengacara tak banyak berharap. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Tapi kalau melihat dari 2 kali persidangan hakim seperti ini, jujur saya tidak terlepas. Hakim sudah menyimpulkan dengan melihat kondisi seseorang dari CCTV dan menyatakan tidak sakit. Saya juga, kita sakit demam aja orang nggak bisa tahu dari CCTV. Ya, badan kita nggak enak tuh orang nggak bisa tahu. Jadi kalau hakim sudah menyimpulkan begitu, jujur aja saya saat ini tidak berharap banyak. Dari persidangan ini tidak akan terungkap fakta yang sebenarnya. Ya, ketika tim kuasa hukum sudah menyampaikan seperti itu, berarti kan sudah kehabisan strategi, kehabisan kata untuk membela kliennya. Itu sebuah keputusasaan dan ini sangat menyedihkan gitu loh. Kasihan untuk kliennya. Kenapa harus menyampaikan statement seperti itu? Majelis hakim tidak memojokkan, tidak berpihak kemana-kemana. Majelis hakim berpatokan ke et audit alteram partem, asas keberimbangan dalam sebuah persidangan. Pada Rabu kemarin, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo untuk kali pertama bersaksi di pengadilan. Mantan Kadif Propam Polri itu bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Namun, majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian Verdi Sambo. Pasalnya, kesaksian Verdi Sambo dinilai tidak masuk akal apabila disandingkan dengan bukti dan kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya. Salah satunya adalah keterangan Sambo yang menyebut istrinya Putri Chandrawati dalam keadaan sakit saat tiba di Jakarta dari Magelang. Jikapun sakit, kata hakim, dia cukup untuk punya uang pergi ke rumah sakit. Itu yang pertama. Hal kedua yang tak masuk akal adalah Verdi Sambo tidak mengetahui dengan siapa Putri akan isolasi mandiri di rumah dinas Kompleks Duren 3. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang itu ada Kuat, Eliezer, Susi, istri saudara. Di belakangnya baru ada Ricky dan Yosua, kata Hakim Wahyu. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh RR, J, KM, dan RE tanpa Susi. Jadi sangat lucu jika Sambo tidak tahu siapa yang mengajaknya. Itu yang kedua, kata Hakim. Kejanggalan berikutnya, Verdi Sambo menyebut akan bertemu Brigadir J malam hari setelah sepulang dari bermain bulu tangkis bersama rekan polisinya. Keterangan Verdi Sambo ini berseberangan dengan keterangan 2 ajudannya, yaitu Prayogi dan Azan Romer. Kesaksian Verdi Sambo juga dibantah oleh anak buahnya sendiri yang juga terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Di akhir persidangan, Richard Eliezer merincikan beberapa keterangan Sambo yang dianggap keliru menggambarkan peristiwa perencanaan pembunuhan di Saguling dan penembakan di Duren 3. Pertama, terkait keterangan Verdi Sambo yang menyebut tidak pernah memerintahkan menembak Brigadir J. Richard Eliezer mengatakan Sambo dengan terang memerintahkannya untuk menembak Brigadir J dan juga menjelaskan terkait skenario tembak menembak. Yang benar adalah pada saat itu Verdi Sambo memerintahkan untuk menembak Yosua dan setelah itu dia juga menceritakan kepadanya tentang skenario yang nanti akan dijelaskan dan dijalankan di Duren 3, kata Richard. Bantahan kedua terkait pengakuan Verdi Sambo yang menyebut dirinya tidak memberikan amunisi saat merencanakan pembunuhan. Karena saat itu, Verdi Sambo memberikan kepada Richard 1 kotak amunisi dan menyuruhnya untuk menambahkan amunisinya. Seandainya CCTV lantai 3 Saguling tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan lebih jelas peristiwanya, kata Richard. Bantahan berikutnya terkait dengan peristiwa penembakan di tempat kejadian perkara di rumah dinas Kadif Propam di Kompleks Duren 3. Richard mengatakan Verdi Sambo tidak pernah melakukan konfirmasi peristiwa pelecehan seksual di Magelang kepada Brigadir J. Karena pada saat almarhum Yosua masuk, dia langsung menarik almarhum dan mendorong ke depan, serta menyuruh berlutut, kata Richard. Terakhir, Richard Eliezer juga membantah keterangan Verdi Sambo yang menyebut tak ada perintah untuk menembak Brigadir J. Sebab menurut Richard, perintah Sambo sangat jelas, yaitu memintanya menembak Brigadir J. Kuasa hukum Verdi Sambo tak banyak berharap mendengar keraguan majelis hakim terhadap keterangan kliennya. Pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis, mengaku tak banyak berharap dengan jalannya persidangan. Menurutnya, majelis hakim sudah menyimpulkan Verdi Sambo berbohong dalam kesaksiannya dan itu membuat harapan menang di persidangan menjadi sangat kecil. Arman bahkan menyebut persidangan tak usah dilanjutkan kembali karena kesimpulan kecil sudah dibuat hakim saat mendengarkan kesaksian dari Verdi Sambo. Hakim sudah menyimpulkan kliennya berbohong, kata Arman.
Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard menembak Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propam kala itu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan itu disebut terjadi setelah Putri mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Mungkin kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta pada 8 Juli lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus Ferdi Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 KUHP.